Halo, welcome back again to my YouTube channel, channelnya Dokter Kamila. Di sini buat kamu yang suka bahasan tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy my video. Tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Nah, happy banget akhirnya aku bisa mewujudkan keinginan kalian semua untuk melakukan battle serum yang ada di supermarket. Karena kemarin pas aku posting tentang battle sunscreen, heboh banget dari kalian yang request, "Dok, battle serum dong dok, dok battle moisturizer dong dok." Nah, karena kita perlu proses waktu untuk ngumpulin serum-serum ini semua, jadinya akhirnya terlaksana. So happy banget sih. Terlaksana juga hari ini untuk kita battle serumnya ada di supermarket. Mana nih favorit kalian? Udah siap belum? Kalau udah siap, let's go. Kita mulai aja, oke? Nah, pertama-tama dulu saya mau klarifikasi bahwa ini saya beli sendiri dan ini adalah review dari saya sebagai dokter mengenai tentang tekstur, aroma, dan kemudian kandungan yang ada di serum ini. Kembali lagi, jika kalian memang cocok terhadap serum ini, maka silakan dilanjutkan penggunaannya dan ini dijadikan pengetahuan saja, oke? Serum yang pertama dari yang paling kanan terlebih dahulu. Ini adalah Nasifik. Nah, Nasifik ini botolnya besar ya, karena ini ternyata 50 ml. Nah, tulisannya kebanyakan ini huruf Korea ya sebenarnya ya. Jadi kayak agak sulit juga untuk membacanya, apalagi yang di botolnya ini. Ini full Korea, jadi di depannya cuma tulisannya Nasifik Fresh Herb Origin Serum 50 ml. Dan ini teksturnya yang atas kayak minyak gitu, yang bawah kayak air. Jadi asumsi saya kalau mau dipakai kayak harus dikocok biar nyatu antara tekstur yang minyak dan yang air. Nah, walaupun bahasanya bahasa Korea-Korea atau China semua, saya juga gaptek terhadap itu ya, kurang bisa membedakan. Ini sebelumnya mohon maaf. Jadi kalau yang tahu silahkan komen aja ya. Tapi di sini memang masih ada ingredients yang masih bisa kayak kita pelajari ini. Ini sebenarnya apa sih isinya gitu ya. Nah, di sini tertulis bahwa aloe berbendesis leaf water itu dijadikan yang paling atas. Jadi asumsi saya yang water ini adalah aloe berbendesis leaf. Apa sih aloe berbendesis leaf? Aloe berbendesis leaf itu adalah suatu agen yang biasanya itu berfungsi untuk menenangkan kulit dan sebagai agen anti iritasi. Jadi ini tuh biasanya bisa kalau aloe berbendesis itu dipakai untuk orang-orang yang kulitnya tuh sensitif. Jadi biasanya kalau yang kulitnya sensitif tuh akan aman gitu loh kalau pakai yang mengandung aloe berbendesis gitu ya. Terus kemudian ada Limnates alba seed oil. Nah, kemungkinan yang oilnya ini nih, yang si Limnates alba. Nah, si Limnates alba ini adalah suatu agen yang biasanya tuh dipakai sebagai kayak antibakteri gitu loh. Cuman memang belum approval, belum kayak dijadikan gold standar nih untuk menjadi antibakteri. Nah, yuk kita sekarang lihat dari teksturnya. Kan kita kocok dulu kali ya. Kemudian kita ambil. Nah, gini ya, kayak setengah minyak setengah ini ya, kita usapin aja di tangan, kita tetes. Nah, cukup watery ya, kelihatan ya tadi netes ya. Nah, walaupun teksturnya itu setengah minyak dan setengah air, tapi pas dipakai tuh sama sekali nggak ada feel minyaknya, kayak pure air. Nah, wanginya tuh jeruk banget sih. Padahal kayak saya nggak baca atau gimana ya. Oh, ada benar-benar. Ada tulisannya citrus lemon atau lemon peel oil. Jadi kemungkinan aromanya itu ya dari kandungan tadi citrusnya tadi. Wah, ini kayak rasanya pas makai pasti kayak lagi makan jeruk gitu loh, jeruk yang seger gitu ya. Jadi kalau ditanya serum ini cocoknya untuk apa? Nah, serum ini cocoknya menurut saya, ini asal tebak dari kandungan ya, untuk kulit tipe normal oily,
Tetapi dia ditambahkan aloe barbendesis itu jadi masih kalau orang yang normal oily-nya masih sensitif kayak gampang merah, kulitnya sensitif, masih aman untuk pakai ini. Biasanya kan tahu sendiri ya kalau kandungan kayak rasa jeruk, aroma itu tuh biasanya untuk kulit yang berminyak. Tapi ini ada aloe barbendesisnya jadi bisa sampai oily to normal. Jadi seharusnya sih kalau buat kulit yang normal juga masih so far so good. Nah sekarang kita buka harganya ya. Untuk 50 ml harganya berapa Mel? 230.000. Diskon nggak? Lagi ada diskon nggak? Oh diskon. Diskonnya berapa? Pas dibeli. Oh diskonnya jadi berapa? Harganya jadi 47.000. Ah, coy 50 ml loh. Wow, Nasifik luar biasa. 47.000 50 ml. Dan ini botolnya kaca loh. Tuh, kaca. Waduh mantul. Ini beneran diskon 47.000 kali. Jadi 4. Oh my God. Okay. Dengan kayak 2 gitu loh, minyak sama air gitu kayak. Ya udah 50 ml pula ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini nih. Apa nih dari mana nih? Dari Wardah Lightening Serum Ampul. Udah siapa yang nggak tahu Wardah ya? Kayaknya Wardah itu udah dari zaman kita SMA kayaknya ya, Wardah ini sudah merajai dunia skincare. Nah, ini kayaknya kan kalau dari lightening serum ampul, berarti dia fungsinya pasti untuk melighten, mencerahkan wajah. Nah, di sini ada tulisan juga 10 kali advanced niacinamide. Nah, berarti dibilangnya serum dengan 10 kali advanced niacinamide lebih banyak. Jadi 10 kali lebih banyak nih niacinamide-nya. Tapi sayangnya itu nggak ditulisin nih niacinamide-nya itu berapa persen gitu loh yang dipakai. Coba-coba kita cari di dusnya ya. Tidak ada. Jadi cuma kayak 10 kali lebih banyak niacinamide-nya. Tapi dosisnya itu sebenarnya yang paling penting kita tahu ya gitu. Nah, terus di sini udah pada tahu lah ya kalau fungsi dari niacinamide itu kan di sini sesuai sama klaimnya itu mencerahkan kulit, kemudian dia juga menyamarkan bekas-bekas jerawat, jadi nanti akhirnya membuat kulit tuh jadi rata gitu ya. Dan niacinamide itu untuk info aja bagus untuk kulit yang berminyak dan kering karena walaupun dia berminyak dia non komedogenik. Hanya saja tadi nih dosisnya dia nggak tulis. Padahal kalau niacinamide yang dosisnya terlalu tinggi atau di atas 5% itu memiliki efek resiko iritasi yang lebih tinggi terutama di orang-orang yang memiliki tipe kulit yang kering atau normal to dry ya. Terus kandungannya apa lagi ya selain niacinamide ya? Aqua niacinamide, jadi air sama niacinamide aja sih di sini ya, nggak ada pelembab, nggak ada. Jadi di sini ada tulisan noda hitam bekas jerawat tersamarkan setelah 2 minggu berdasarkan uji konsumen dari 31 subjek. Ya jelas niacinamide memang menyamarkan bekas jerawat. Nah ini kita cek teksturnya, ini 30 ml ya, oh warnanya agak keputihan gitu loh. Warnanya agak keputihan, kita coba ya. Wanginya juga nggak terlalu menyengat. Nah ini teksturnya juga watery ya, jadi lebih mudah di blend. Wanginya juga masih comforting, masih nyaman sih. Dan aku merasakan ada sedikit sensasi dingin, tapi nggak tahu apakah memang itu ada alkoholnya atau enggak gitu ya. Enggak sih, di sini butylene glycol. Ada bisabolol. Bisabolol tuh menenangkan kulit juga sih bisabolol itu. Tapi di sini masih ada fragrance-nya ya, masih ada pewanginya. Jadi mungkin kalau orang yang kulitnya sensitif, apalagi ini niacinamide-nya, mungkin kalau ada yang tahu dosisnya berapa bisa di komen. Kalau terlalu tinggi, aku nggak sarankan buat orang yang kulitnya normal to dry. Lebih baik untuk normal to oily kayak tadi ini ya. Ini untuk 30 ml, harganya berapa nih, Amel? 50.000 rupiah. Jadi buat kamu nih kayaknya aku merekomendasikan sih yang kalau kamu misalkan punya banyak bekas-bekas jerawat dan kamu kayak budgetnya di 50 ribuan, kayaknya udah cukup oke kamu cobain sih Wardah Lightening Essence ini ya gitu. Nah kemudian udah merek yang lebih terkenal juga, nggak lebih juga sih, sama-sama ya, hype-nya nih sama nih. Emina apalagi ya kalau bukan Emina Bright Stuff, kalau nggak salah nih sunscreennya aku review deh. Nah juga sama kayaknya nih kalau dari dus belakangnya nih tulisannya
Emina Bright Face Serum ini tulisannya adalah Concentrate Niacinamide. Nah, Emina Bright Stuff Face Serum ini kandungan konsentrat niacinamide sama ada tulisan Summer Plum Extract. Nah, kita baca ya, di sini kan tulisannya kalau niacinamide, konsentrat, dan ekstrak summer itu membantu mencerahkan kulit kusam. Udah kayak gitu aja. Nah, kita cek coba di sini ada nggak kandungan lainnya. Ingredientsnya, niacinamide, kemudian ada hyaluroniknya, jadi ada yang melembabkan yaitu hyaluronic acidnya. Kemudian untuk fungsinya standar ya, fungsinya itu mencerahkan, mengenyalkan, melembabkan. Kita cek biasanya tuh kalau Evina tuh khasnya wanginya itu sih yang menurut aku agak sedikit mengganggu gitu ya. Tapi kita coba mudah-mudahan yang ini enggak. Positive thinking. Wih, enggak loh, enggak wangi. Tepuk tangan dulu dong buat Evina. Padahal sunscreen ini wangi banget, tapi di edisi Bright Stuff Face Serumnya ini dia nggak terlalu wangi. Jadi menurut aku ini approve sih buat kamu yang kulitnya agak-agak sensitif. Apalagi kalau tadi kan yang Wardah aku saranin buat kulit yang normal to oily ya. Dan punya banyak bekas jerawat atau acne marks ya. Bekas jerawat-jerawat hitam gitu. Nah ini juga bisa buat bekas jerawat-jerawat hitam. Dan ini malah bisa buat kulit yang kayak normal to oily, normal to dry juga. Kenapa? Karena ini udah plus ada pelembabnya, ada sodium hyaluronatnya dan dia nggak wangi. Jadi dia aman buat yang kulitnya sensitif. Good job Emina. Pasti Emina tuh kan murah ya, soalnya makanya aku bilang good job gitu loh. Emina harganya berapa ya? Tuh 44.000. Jadi ini bisa menjadi alternatif pilihan buat kamu yang juga lagi cari serum yang mencerahkan wajah. Dan dia tuh aman dipakai pagi malam kalau si niacinamide itu ya. Oke, so next kita masuk ke serum yang 1, 2, 3, keempat adalah apa nih? Nature Reaction Crystal Bright Serum. Wah bener ya kayak kristal-kristal gitu ya teksturnya ya. Nature Reaction Crystal Bright Serum ini kandungannya adalah ada niacinamide, ada aloe berbendesis leaf extract. Yang fungsinya aloe berbendesis tadi udah kayak aku jelasin ya, dia itu menenangkan kulit dan dia sebagai agen anti iritasi. Niacinamide udah jelas, kayaknya rata-rata kalau mencerahkan agen itu niacinamide ya rata-rata ya. Nah kemudian untuk teksturnya, dia tuh bentuknya kayak kristal-kristal gitu ya. Dan dia tuh kayaknya agak lebih apa ya, lebih kental sih daripada kayak kamu yang ini. Kita coba di sini deh. Nih. Dia tuh lebih kental nih daripada yang lain gitu ya. Daripada yang lain kan tadi langsung jatuh ya. Dia agak lebih kental nih teksturnya. Kita coba aja ya. Nah, tapi kok wangi ya? Sayang banget nih dia wangi. Dan apa ya? Kalau kayak gini aku udah kayak gini apa nih? Reaksi dinginnya itu loh kenceng banget. Jadi kayaknya kalau dingin-dingin kayak gini biasanya ada apa? Jadi kalau aku udah dingin kayak gini, aku nggak rekomen buat kulit yang sensitif ya. Tapi kalau kita ngeliat dari kandungannya sih sebenarnya ada sih aloe berbendesis ekstraknya, ada chamomile juga. Sedangkan chamomile dan aloe berbendesis ekstrak itu fungsinya untuk menenangkan kulit yang sensitif atau normal to dry biasanya. Dan apalagi di sini udah ada alpha arbutinnya selain niacinamide yang bantu mencerahkan juga. Tapi sensasi dingin dan wanginya ini cukup kenceng sih teman-teman. Kalau dari sini sih nggak ada tulisannya, cuman biasanya memang kalau sensasi dingin memang ke arah itu. Tapi kalau parfum dia emang tulis parfum sih. Untuk harganya berapa? 30.000. Wow, 30.000. Dan dia untuk 30.000 untuk 20 mili. Jadi kalau kalian yang punya budget 30 ribuan aja udah bisa beli serum loh zaman sekarang ya, luar biasa ya. Tapi sekali lagi aku sampaikan, aku sih nggak rekomen buat kamu yang kulitnya kering, apalagi sensitif, mudah merah, mudah gatal, karena ini dinginnya sampai sekarang masih berasa dan wanginya luar biasa gitu ya. Cuman kalau untuk kandungannya sih oke. Jadi kalau yang untuk kulit normal to oily masih aman ya. Oke, dan ini sekarang kita masuk yang kelima. Siapa lagi sih yang nggak tahu kalau Garnier? Jelas banget ya, Garnier tuh kan udah merek yang terkenal ya. Nah, si Garnier ini ngeluarin
serum juga yang namanya Sakura Glow 30 kali hyaluron. Jadi kalau kita baca dari kandungannya 30 kali hyaluron, seharusnya ini ditargetkan untuk orang-orang yang kulitnya normal to dry. Oke? Nah, so kita sekarang mau cobain dari teksturnya dulu. Sebelum itu kita masuk cek dulu dong kandungannya ya. Udah ke hipnotis aja saya sama 30 kali hyaluron. Tidak puas sampai di situ, baca dulu. Biasakan ya kalau membeli suatu produk skincare dibaca kandungannya sehingga kamu menguasai betul kandungannya. Jadi di sini dibilang ini banyak bahasa kayak Thailand gitu loh. Oke, nggak ada kandungannya ya. Kandungannya tepatnya pakai bahasa Thailand. Saya kurang paham saudara. Oh ada. Dia bilang ingredientsnya ada aqua, kemudian ada, aduh kecil banget ini matanya silver. Ada niacinamide juga, kemudian ada 30 kali hyaluron. Jadi fokusnya di sini melembabkan dan mencerahkan. Oke, melembabkan dan mencerahkan. Nah, sekarang kita lihat teksturnya. Harusnya kalau 30 kali hyaluronic acid harusnya jauh lebih kental ya serumnya ya. Kita lihat, oh memang bener sih kayaknya nih agak kental ya nih. Tuh. Coba kita lihat di kulit ya. Dia sih kayak agak susah meresap karena memang kan dia 30 kali hyaluronik. Jadi dia fungsinya untuk orang yang kulitnya kayak kering jadi biar lembab terus gitu. Nah ini wanginya nih wangi bunga sakura, cuman emang agak kenceng. Nah kalau aku yang kulitnya sensitif mungkin ini agak bisa beresiko bikin iritasi nih. Tapi kalau kamu yang kulitnya normal aja nggak sensitif, kalau kering aja nggak sensitif masih terbilang aman sih. Nah untuk harganya gimana Mel? 72.000 untuk 15 mili. Nah cukup pricey kan dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena ini 30 kali hyaluronic acidnya. Dan dia untuk teksturnya juga jauh lebih kental. Jadi kamu juga makainya cukup 1-2 tetes. Itu udah cukup gitu semuka gitu. Jadi kalau ditanya ini untuk kulit apa dok? Untuk kulit normal to dry. Kalau yang kulitnya sensitif hati-hati. Karena bisa jadi iritasi karena aroma sakuranya ini agak kenceng di saya. Cuman tidak ada sensasi dingin, jadi harapannya sih nggak ada alkoholnya. Itu tadi serum Garnier Sakura Glow. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.